وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد سلام القرآن والتناشد
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu serta anak-anak santri yang dikasihi. Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat. Yang kami hormati dan kami kasihi Ustaz Burhanuddin SR selaku pendiri dan pembina Yayasan Nur Insani Bintang. Kemudian yang kami hormati dan kasihi Ketua dan Wakil Ketua Yayasan Nur Insani Bintang, ada Bapak Yusuf dan juga Bunda dan Komisi. Kemudian para Ustaz beserta segenap pengurus Yayasan Nur Insani Bintang. Kemudian juga yang kami hormati dan kasihi Ketua dan Wakil Ketua Majelis Taklim Nurul Siam, ya ada Ibu Rina Susanti dan juga Bu Ati, beserta para pengurus Majelis Taklim Nurul Siam dan juga para anggota, para tamu undangan, ada juga tim Selora Tanjung Pinang. Terima kasih Bu Eva beserta timnya dan juga Bapak siapa? Pak Masri. Ya, terima kasih Pak. Kemudian juga para wali santri Hafiz Yayasan Nur Insani Bintang. Mana nih para wali santri? Ada ya, walaupun ada juga yang mungkin berhalangan hadir ya. Dan juga untuk tamu-tamu undangan lainnya, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan pada hari yang istimewa ini, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat izinnya kita semua dapat berkumpul merayakan hari Yaumul Milad Buya Ustaz Burhanuddin SR. Saya berdoa bersama-sama agar beliau senantiasa diberi keberkahan umur, kesehatan dan kekuatan agar bisa memimpin dan memimpin kita, terutama di Yayasan Nur Insani Bintang. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menuntut kita menjadi umat yang senantiasa mendapat keberkahan dan juga kebaikan. Dan sekali lagi mewakili Yayasan Nur Insani Bintang dan juga keluarga Buya dalam acara ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Selanjutnya sedikit ya ucapan dari ketua ataupun dari wakil ketua Yayasan Nur Insani Bintang. Jadi spesial kita tunjuk Bunda Rana Ningsih. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Buya Burhanuddin SR yang mempunyai Yayasan Nur Insani Bintang yang hari ini sedang berulang tahun yang 18 tahun. Saya 68. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan serta yang saya hormati Ibu Ketua Pengajian Nurul Siam beserta wakil dan anggotanya, dan yang saya hormati ibu-ibu rombongan Fatayat NU Kecamatan Bintan Timur, dan yang saya hormati rombongan Jelora Bapak Masri beserta Bu Eva dan teman-teman yang bisa hadir serta anak-anakku tahfiz ya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng yang bisa hadir pada hari ini. Untuk perlu diketahui, saya sangat berterima kasih dengan keadaan yang mendadak, terutama ibu-ibu Fatayat NU. Malam saya bicara, sore langsung eksis. Ini luar biasa. Beri aplaus buat saya punya inisiatif untuk mengundang Buya, beliau-beliau ini. Waalaikumsalam. Karena yang pertama untuk saya beritahu promosi ya. Promosi bahwa ibu-ibu Fatayat NU
terbaik di Bintan Timur Bu ya. Itu ya, yang terbaik di Bintan Timur yang siap membantu bersama-sama untuk Yayasan Nur Insani di saat ada event-event yang diinginkan. Bisa Bun? Insyaallah. Tidak wani biro kan? Tapi wani kapan bisa dibawa ke Singapura? Seperti itu ya yang diinginkan. Saya yakin dan percaya Bunda-bunda Batayan NU, insya Allah keinginan itu akan terwujud dengan baik. Karena hari ini kita akan langsung live ke YouTube, semua dunia melihat. Iya, hidup Batayan NU. Iya, Allahu Akbar. Seperti itu. Luar biasa hari ini. Mungkin Buya kaget ditanya hiburan apa, kata asisten. Nanti akan saya beritahu. Sekaligus juga untuk promosi bunda-bunda yang mau hajatan anaknya, kan begitu ya? Benar nggak nih Bu Ketua Batayan? Ketua rombongan lah ya, Bunda Yanti yang mau mengundang silakan. Saya nggak promosi baik atau tidak, tapi perlu diketahui bahwa beliau-beliau ini terbaik di Bintan Timur, sudah sampai ke Tanjung Uban, kan begitu ya? Nah, hari ini bukan berarti tamu tidak diundang oleh Buya, tapi diundang oleh saya, begitu ya? Untuk apa? Untuk meramaikan hari ulang tahun Buya. Semoga Buya di ulang tahun yang ke-68, bukan 18 ya Nak ya? Soalnya Bunda gak mau dibilang tua. Kawa-kawa, taman kawa-kawa, kan begitu ya. Semoga dengan umur yang sudah ibaratkan tidak muda lagi, tapi jiwa Buya masih muda. Saking mudanya nggak bisa duduk di bawah. Jadi Buya duduk di atas karena Buya lebih tinggi dari kita semua. Itu maksudnya. Buya jangan marah dulu sama saya. Ya, seperti itu ya kan. Nah, baik. Semoga walaupun Buya tidak dihadiri keluarga, tapi kita semua hari ini adalah keluarga Buya. Betul Bunda? Ya. Jadi harapan saya dengan hari lahir pada hari ini Buya nyaman tidur, happy. Tapi saya tidak mau Buya tidur selamanya. Kan begitu ya? Tidur ya happy gitu ya Buya ya. Saya standar ya. Jangan marah sama saya. Nanti kalau marah buat sambutan aja. Seperti itu. Di saat kita melaksanakan hari ulang tahun, walaupun keluarga nggak mau atau keluarga nggak bisa ikut serta, itu bukan keinginan kita. Karena keadaan yang jauh, keluarga Buya tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Tapi kita semua adalah keluarga Buya. Jadi intinya kalau keluarga diapain ya? Diapain? Diperhatikan. Tapi kata Buya jangan minta diperhatikan terus. Sekali-sekali perhatikan kami. Hari ini secara pembuktian kami memperhatikan Buya. Saya contoh dari Ibu pengajian terus siang menyiapkan parcel buat Buya. Tapi jangan ditengok itu dipakai parcelnya karena bisa dipakai. Nanti Buya sampai bagusnya ditengok terus. Ya seperti itu ya. Kemudian dari rekan-rekan Silora ya, jauh-jauh Buya nanti itu dipotong kue ulang tahunnya karena anak-anak ini suka dengan kue ulang tahun. Betul? Iya. Ini udah lirik-lirik dari tadi Buya. Kapan potongnya itu nanti? Untuk tumpeng mungkin ibu-ibu nanti yang akan mencicipi tumpeng itu dari yayasan sendiri ya. Kemudian dari Jelora, terima kasih Ibu Jelora yang sudah peduli memberikan buket buat Buya ya. Semoga jangan dilihat harganya, tapi dilihatlah kepeduliannya. Betul? Ibu Jelora ya? Iya. Jadi Ibu Jelora juga luar biasa ini, Pak Mastri, Bu Eva dan teman-teman. Salam kenal nanti buat ibu-ibu semua ya. Itu saja dari saya karena Buya bilang jangan lama-lama karena saya mendengar musik main lagi. Buya suka itu ya. Iya, suka itu ya suara yang musiknya yang luar biasa. Walaupun sederhana dirayakan tapi suatu kebahagiaan. Bahagia Buya? Smile. Iya, seperti itu ya. Walaupun sederhana tapi kita bisa merayakan dengan happy hari ini. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berkesempatan ke sini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Ada sedikit pantun buat Buya. Kota Melaka, kota Muang. Adanya di negeri Malaysia. Buya Singapura loh, sama Enggak tahu ini. Mau tahu tidak dari siapa nih? pulang-pulang. Paling saya nyanyi Nona Singapura. Terus, mari berdoa untuk Buya. Semoga berjaya masa depannya. Selanjutnya, kita mau dengerin sedikit ucapan selamat Yaumul Milad buat Buya dari anak-anak Hafiz kita. Sebentar ya ibu-ibu ya, kita dengarkan. Ayo kita mulai. Boleh Buya ya? Nggak berdiri, nggak berdiri, nggak berdiri. Oh, oke. Mabruk alfa mabruk
usia bertambah, kesuksesan makin gemilang. Semoga Buya selalu dalam lindungannya. Berikutnya kita serahkan kepada Buya Ustadz Burhanuddin yang ingin menyampaikan tentang apa yang ingin disampaikannya pada hari yang istimewa ini, pada hari kelahiran beliau. Disilakan Buya. Dan untuk memimpin doa bersama Buya juga. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين وأدخلني من ورثة جنة النعيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang saya hormati Ketua Yayasan Nur Insani Bintan dan wakilnya dan seluruh sahabat-sahabatku seperjuangan di Yayasan Nur Insani Bintan. Yang saya banggakan, ibu-ibu Fatayat Kecamatan Bintan Timur yang dipimpin oleh Bunda Ustazah Dr. Anda Ratna Ningsih. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengajian Yayasan Nur Insani Bintan, Ibu Eka dan jajarannya. Yang Buya banggakan, anak-anakku, doa Buya menyertai kalian. Semoga kalian kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara, menjadi anak-anak yang berilmu pengetahuan, yang berakal cerdas dan mempunyai kesadaran qalbu. Ibu-ibu, para hadirin, semoga langkah-langkah ibu-ibu ke sini tadi mendapat doa daripada malaikat, ampuni dosa-dosanya dan angkat derajatnya. Hari ini 24 September tahun 1956 jam 10 malam, informasi dari bapak saya dan ibu saya, lahirlah seorang hamba Allah yang ada di depan ibu-ibu. Tahun 1956. Sekarang sudah alhamdulillah 34 tahun. Kali 2. Ada ingatan saya, Bu, untuk memotivasi anak-anak kita. Ketika saya berusia 6 tahun, bertepatan di bulan Ramadan Nuzulul Quran, saya diikut sertakan untuk musabaqah tingkat anak-anak.
umur 6 tahun ketika itu. Alhamdulillah saya mendapat juara 1. Ketika itu hadiahnya 300 rupiah. 300 rupiah nak, ketika itu bisa beli baju untuk lebaran, celana, sepatu, kaos kaki, masih ada sisa lagi. Saya masih ingat ayat yang saya bacakan beberapa ayat ya, untuk motivasi kalian ya. Buya ketika itu 6 tahun sudah banyak hafal Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق Allahul Azim. Nah itu Buya dulu masih umur 6 tahun. Apa maksudnya Buya ini? Itu memotivasi kalian. Kalau kalian menguasai Al-Quran, bisa baca Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam akhlak sehari-hari, Allah akan mengangkat derajat. Dan berkat Al-Quranlah Buya hari ini sampai ke mancanegara ya. Dulu saya berkarir dari Batam, saya mengajar di Musina, terus sampai ke Singapura, ke Brunei, ke Malaysia, ke Filipina, ke Thailand ya, dengan modal Al-Quran. Nah jadi inilah salah satu misi kita. Ini Rumah Tahfiz Al-Quran Yayasan Nuruddin Sani Bintan, wakaf dari anak kami di Singapura, Puan Kuntum binti Safari sekeluarga. Dan semulia-mulia kamu adalah yang belajar dan mengajar Al-Quran, dan akan diletakkan mahkota di surga orang-orang yang berjuang demi Al-Quran, mewarisi generasi-generasi Al-Quran. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kehadiran ibu-ibu di sini, dan berkat
ibu bunda kita, Dr. Anda Ratnaningsih, sehingga ibu-ibu terutama dari Patayan dapat hadir ke sini. Mohon sokongannya dan insya Allah Bu, kita akan ada acara berkala ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk mendatangkan jamaah-jamaah dari Singapura dan Malaysia. Jadi penampilan ibu-ibu nanti sangat diperlukan ya untuk syiar, untuk semarak betapa kita harus melaksanakan menunaikan perintah Allah untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak, tadi bagus ya tentang selamat ulang tahun dengan versi kasidah. Kita tidak tiup lampu lilin. Ustaz Zudi tadi tanya, ada lilin nggak? Tanggung kata saya. Sekalian lampu petromak katanya. Dan kadang-kadang kita aneh Bu, makan kuenya, memang mau dimakan kue itu ya, bukan mau dilihat aja kan ya. Dan sedikit agak berlainan yang akan saya sampaikan ibu-ibu, anak-anak sekalian, apabila kita memperingati hari kelahiran, kita juga tidak akan lupa hari kematian. Ya, kematian itu pasti. Saya doakanlah ibu-ibu duluan dari saya, atau saya belakangan dari ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat akan diberikan dengan sempurna balasanmu. Di dunia ini ibu-ibu, bapak-bapak, ada orang baik tetapi nasibnya kurang baik, hidupnya difitnah, hidupnya mau dibuat menderita, bahkan dalam penjara. Ada orang jahat, menutupi kejahatannya, disanjung dan dipuja, padahal dia orang jahat di sisi Allah. Di mana keadilan Allah kalau tidak ada balasannya? Maka di hari kiamat disempurnakan ganjaran balasannya. Orang yang baik di dunia dulu dikecewakan, difitnah, dirugikan, akan disempurnakan dengan jannah, surga. Orang yang jahat pandai menutupi kejahatannya, pasang pengacara, dia salah jadi benar, dia tertawa terbahak-bahak di dunia ini, akan disempurnakan azabnya di akhirat, tidak bisa lari. Ini maksud firman Tuhan dalam Al-Quran. Aduh Pak, ulang tahun kok ngomong soal mati toh Pak? Ngebeten-beteni ya? Nah, bukan nakut-nakuti. Maka kelanjutan ayat ini, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini ya, kesenangan yang mempesona, memperdaya. Ibu punya mobil baru, kehidupan dunia suatu saat akan bosan dan rusak. Ibu punya suami, lama-lama bosan tengok mukanya. Betul. Bapak-bapak yang punya istri cantik, lama-lama Pak Mas Tri ketawa-ketawa, paham lah dia.
Harus saya lupa ya, rombongan dari Zelfora. Ya. Nanti ibu-ibu yang belum tahu apa Zelfora boleh hubungi Pak Masri, Bunda Ratna. Apa itu Zelfora? Obat sehat. Bukan obat ya, tapi herba sehat. Lihat saya, umur 18, tapi masih ganteng kan Bu? Padahal bolak-balik Bu, mundar mandir Singapura, mundar mandir Pinang, ngajar lagi di Singapura, penuh jadwal, lari ke sini, dakwah lagi, mikirin bayar utang lagi di sini, bayar tukang macam-macam. Ya. Ustaz Ahmad Zuni pernah ngomongnya, aku jadi Pak Burhan, wes mati ngadeg, sudah mati berdiri. Tetapi alhamdulillah Allah beri kesehatan. Syaratnya apa Bu? Bersihkan kolbu, bersihkan hati. Apabila hati kita bersih, melihat orang senang, melihat orang berhasil, tidak iri, tidak dengki, kita mengucapkan tahniah, congratulations, selamat. Kalau kita melihat orang sedang susah, kita niat ingin membantu. Tapi kalau nggak bisa membantu, iringin dengan doa, semoga kesusahannya dilepaskan oleh Allah. Ini enggak, bagaimana kita mau sehat? Lihat tetangga sebelah beli motor baru langsung deg-degan. Mas, waktu motorannya beli motor baru, besok beli mobil baru langsung panggil ambulan. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, dalam diri anak Adam itu ada segumpal daging, ya, darah. Kalau sehat, sehat semuanya. Kalau rusak, sakit, sakit semuanya. Itulah wahya qalbi. Jadi maaf Bu ya, acara kita agak lain ya dari yang lain ya. Sedikit tazkirah. Kalau ibu saya di Singapura Bu diundang tazkirah kayak gini, bayarannya lumayan loh. Ini gratis, tis. Ya, tapi terima kasih disiapkan ini semua, masya Allah Bu. Ya, Allah lah yang akan membalasnya. Kehadiran ibu-ibu Pattaya pun Allah yang akan membalasnya. Kita bisa kolaborasi nanti ya untuk mengembangkan grup kasidahnya nanti, insya Allah. Kemudian kita ingat pesan Kanjeng Rasulullah SAW. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Apa maksudnya? Sebaik-baik manusia yang diberi umur panjang, baik juga amal perbuatannya. Dan seburuk-buruk manusia diberi umur panjang, tapi buruk juga amal perbuatannya. Ya, Ibu kemarin pengajian Maulud, untung nggak salah kasih hadiah. Saya umur sudah 68, dikasih hampers, saya lihat makanan, ya oke, itu tidak salah. Bayangkan kalau ibu-ibu pengajian saya umur 68, dikasih hadiahnya hampersnya celana lepis, kacamata hitam, ya, sepatu jengkel. Ya, banyak bapak-bapak ini begitu umur 40 tahun ke atas semakin ngade-ngade pula. Bukan semakin baik akhlaknya. Ya nggak pernah nyisir rambut. Ya Pak ya. Ada Bu suami ibu yang kayak gitu. Ada, mana orangnya? Ini nggak? Ada juga ibu-ibu sudah di atas 40 tahun masih sibuk saja ya untuk ke salon, untuk nyantikkan badan. Kecuali kalau itu perintah suami. Kalau tidak perintah suami, ya wes anane. Bapak-bapak ini paling senang Bu, bukan lihat ibu berdandan rapi. Ya Pak Izet. Paling senang lihat ibu-ibu pakai kemban. Berkemban, betul. Jadi kalau suami memerintahkan pakai kemban, dia berkemban walaupun masuk angin nggak apa-apa. Tujuannya menyenangkan hati. Ini sibuk, suami sudah nunggu, tar ya Mas, tar ya Bang, solek, muka macam lampu merah, kuning, hijau, hitam. Tapi bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sana. Kalau saya ceramah di sana ya ibu-ibu di sini.
Jadi kita semakin tua, semakin baik amal perbuatannya, cangkeme semakin maaf ya bahasa Jerman paham nggak? Semakin tua umurnya, mulutnya semakin baik, semakin tua hatinya semakin baik, semakin tua pikirannya semakin baik, semakin tua dia mengisi waktu dengan baik. Ini sudah tua-tua 24 jam main game-gamean handphone, ya, buang waktu. Jadi seburuk-buruk manusia dikasih umur panjang, tapi buruk pula amalannya. Nauzubillah. Ya. Nah, jadi seperti saya ceramah Maulud kemarin, agar selawat kita membuahkan syafaat, semakin baik akhlak kita, perilaku kita, watak kita, mulut kita semakin baik. Kalau panggil suami, Mas, my darling, Bapak Mundi, Pak E. Pak Yuzet, semakin tua, Pak Masri, semakin baik akhlak dengan istri. Jangan waktu kawin dulu, waktu kawin baru pengantin baru, dikepet undangan. Begitu sudah umur punya anak 5, ya, dia sudah berkorban tenaganya untuk melahirkan anak-anak kita, ya, nggak dikepit lagi kondangan, istri ketinggalan 1 kilometer nggak. Ini ketawa ini mesti ngaku toh. Ada suami yang kayak gitu. Lah terus hargai istri Pak. Ketika dia sudah sekian puluh tahun menemani kita, kalau Pak Yuzet lagi, Pak Masri lah gantian. Pak Masri duduk di depan masjid, apa itu yang kita jumpa itu? Batu 10 ya? Masjid apa namanya? Al-Uswa. Tahu-tahu ada perempuan agak cantik-cantik lah. Pak, Bang, arah Kijang kat mana Bang? Ya Allah, dengan ibu jari itu sama. Tapi istri kita yang puluhan tahun menemani kita dalam suka dan duka, ya, suatu ketika dia memasukkan lubang jarum, kacamatanya entah lupa dia terletak naruh. Bang, nampak tak Bang cermin mataku? Tak macam tadi yang depan dengan bini sendiri dengan jempol kaki tuh tak nampak betul. Nah ini ketawa ini pasti pernah ngerasain lah. Kemudian setiap kita memperingati ulang tahun, di samping kita ingat kematian, karena baginda Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, tahukah kalian siapa yang paling cerdas? Maka sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang maha tahu. Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling cerdas, orang yang paling bijak, orang yang paling pintar itu ialah yang ingat akan mati dan mempersiapkan bekal untuk kematian. Bekal kematian bukan nyiapkan kain kafan di surau di masjid. Bekal kematian bukan nyiapkan kapur barus, kapas untuk mayat. Bekal kematian, Al-Quran menerangkan, fatazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini adalah takwa. Jarang ibu-ibu tanya takwa itu apa Pak Ustadz? Takwa itu Bu, ada gak di dalam diri kita takwa itu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, dan bersegeralah kamu menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin,
diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang akan menghuni surga nanti yang luas langit dan bumi adalah orang yang takwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Allazina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu yang selalu bersedekah, menafkahkan sebagian rezekinya, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Suami baru dapat gajian bulan muda, kasih sedekah 100.000. Bulan tua bersedekah 10.000 atau 5.000 rupiah. Terus bersedekah. Ini orang takwa. Bukan takwa itu dengan pakaiannya, dengan komat kami, tapi medit, pelit, cupet. Jangan mimpi maksud surga sebagai orang yang bertakwa. Bu, mulai hari ini jangan pelit ya Bu ya. Dengan tetangga, dengan orang-orang datang meminta-minta, jangan buruk sangka. Ada kasih, nggak ada iringi ucapan doa yang baik-baik. Ini orang takwa. Ya? Ini pelitnya setengah mati, terutama bapak-bapak. Kalau dengan istri, Masya Allah, pelitnya perhitungannya bukan main. Dikasih uang 100.000 untuk belanja hari ini, 7 kali nanya satu hari. Masih tinggal berapa? Tinggal berapa? Kayak tukang kredit pula ya. Tapi begitu di luar rumah dengan istri orang, woi royal. Yang ketawa ngaku lah tuh. Nah jadi, ya hati-hati. Semulia-mulia sedekah seorang suami, sebaik-baik sedekah seorang suami, bersedekahlah kepada istrimu, ahli keluargamu. Selepas itu kemana lagi? Tetangga terdekatmu, kaum kerabatmu. Sudah itu siapa lagi? Anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Ya. Nah, kalau kita orangnya nggak pelit, ya, insya Allah masuk dalam golongan takwa. Kemudian siapa lagi orang takwa? Wal kaziminal ghaidh. Orang yang mampu menahan marah. Nah, ini nggak emosional, nggak takbir, ya ceramah menghujat-hujat orang. Ini bukan orang takwa ini, walaupun ustaz, ya. Memaki-maki orang, ya, ngatakan macam-macam dalam ceramah, ya, ini bukan orang takwa sambil marah-marah, ya. Orang takwa tadi dapat mengawal rasa marah. Bu, hati-hati Bu, marah itu bukan darah tinggi loh, ya, bukan darah tinggi. Enak aja habis kita pral-prodip, Bu, maaf ya, saya darah tinggi, enak men. Marah itu sifat syaitan. Bukan nggak boleh marah Pak. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, apabila sudah saatnya marah, kita tidak marah, itu keledai. Jangan pula salah paham Pak. Besok istri kita dibonceng orang bawa motor, nggak pulang-pulang, nggak apa-apa. Kenapa? Takwa gundulmu. Itu bukan takwa. Dayus. Jadi artinya marah di sini dikontrol. Ibu-ibu juga begitu. Marah dengan anak, tujuannya dengan penuh lemah lembut dengan kasih sayang. Menegur suaminya, jangan kayak jadi satpam. Marah suami boleh dimarah suami kalau dia ada salah. Tapi cara seorang istri yang soleha, jangan kayak satpam. Suami pun bingung. Suami di luar di kantor, di luar rumah gagah hebat. Ya, pakai safari, pakai dasi, tapi begitu di depan istri, nyes, kayak tergiling, kayak kucing basah. Berdosa ibu kalau menjadikan suami ibu macam begitu. Jadikan suami ibu suami terganteng, pahlawan rumah tanggaku. Angkat marwahnya, angkat wibawanya, baik di tengah orang ramai maupun di dalam rumah. Ini istri soleha bakal penghuni surga. Terus orang yang bertakwa itu apa lagi? Wal afina 'anil nas. Masya Allah, walaupun dia dizalimi, dipermalukan, dirugikan, dia tidak dendam, dia pemaaf, dia serahkan kepada Allah karena dia yakin bacaan surat Al-Fatihah Malik Yaumiddin yang merajai hari pembalasan. Biarlah Allah yang membalas, jangan tangan kita kotori untuk membalas. Pemaaf. Jadi pemaaf itu bukan nunggu
Lebaran saja Bu. Kadang-kadang Lebaran sudah hampir sebulan, maaf dari batin, nggak habis-habis. Suami istri jangan lewat 24 jam. Kalau bertengkar itu wajar, asam garamnya rumah tangga. Tetapi jangan sampai 24 jam, sampai jam 11 malam belum ada saling memaafkan. Jam setengah 12 hujan gerimis. Jam 11.45 gelecek petir. Ayo nyesel orang. Turunnya adu geger, tahu tidurnya beradu punggung, nunggu, nggak ada yang mau ngalah. Usahakan cepat-cepat siapa, apakah ibu ataukah suami yang abang salah ya? Segera clearkan malam itu. Kalau suami sudah begitu, oke Mas, semoga hujan ini sampai subuh ya Mas ya. Nah gitu. Begitu juga bapak-bapak, kalau istri sudah minta maaf, maafkan. Jangan maaf ya. Nah itu. Jadi orang yang bertakwa tadi Bu, karakternya, perilakunya yang pertama murah hati, yang kedua dapat menahan marah, yang ketiga pemaaf, tidak dendam. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat cinta, menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Cukup Bu. Selanjutnya, apabila kita memperingati hari kelahiran di samping mengingat kematian, ingat anak-anakku. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah wa sukhtul walidain. Apabila kita memperingati hari kelahiran, ingat jasa ibumu, ingat jasa ayahmu. Sebab ridha Allah terletak dari ridha kedua orang tua, murka Allah terletak dari murka orang tua. Betapa susahnya nanti kalian yang perempuan akan merasa melahirkan. Anak-anakku yang laki-laki akan merasakan bagaimana nanti menjadi suami, mencari nafkah siang dan malam. Ya, Bu, melahirkan itu susah enggak Bu? Saya nanya karena saya nggak pernah melahirkan. Kadang-kadang bapak ego, baru selesai, wes turu ngorok, anak nangis, woi, anakmu nangis. Jadi, nak ya, Buya tidak bangga kalian hafal Quran. Buya tidak bangga kalian mengerti agama. Kalau akhlak kalian dengan kedua orang tua tidak ada perubahan. Sebab jujur saja, umat Islam hari ini krisis akhlak. Lihat di jalan raya. Lihat di jalan raya, memalukan dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan melotot-melotot, kadang-kadang satu baris sab karena lain mazhab, lain golongan, lain apa tim suksesnya ya. Sembayang apa ini? Ya, sembayang dengan penuh emosi. Ya. Anak-anakku, jangan lupa orang tuamu ya. Ya. Rabbil firli wali walidayya. Rabbil firli wali walidayya. Rabbil firli wali walidayya. Rabbil firli wali walidayya. Terus rapnya terus. Wahai ayah, wahai bunda, Ananda bersyukur karena hari ini Ananda telah dapat menikmati hidup dan kehidupan. Wahai ayah, wahai bunda, air susumu bunda mengalir dalam tubuhku. Maafkan Ananda, wahai bunda, kalau lidah Ananda mengguris dan menyakiti hati bunda. Wahai ayah, engkau tidak mengenal penat dan letih. Engkau lembur untuk mencukupkan kehidupan kami Ananda. Terkadang ayah merasa malu menanggung hutang kanan dan kiri karena ingin kami anak-anakmu seperti orang lain. Ya Allah,
Ampuni dan maafkan kami kalau kami pernah bermuka masam di hadapan wajah kedua orang tua kami. Maafkan kami ya Bunda, ya Ayahanda, kalau kami pernah mengecewakan kalian. Bukan emas, bukan permata, sebagai pembalas jasa doa Ananda pada Ilahi. Semoga ayah, semoga Bunda ditempatkan di dalam surga-Mu. Rabbi firli wa liwalidayya. Anak-anakku, bacalah ini, ucapkanlah Bu setiap hari, ya. Bahkan di mana tadi supaya gak pelit tadi, ruh-ruh, arwah-arwah yang meninggal, orang tua kita ataupun orang yang di rumah sakit saat ini sedang sakaratul maut. Al-Quran menyatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Yang sudah dalam kubur, mama kita, mbah kita, bule kita, adik-beradik kita dalam kubur menjerit, tunda kematianku, kembalikan lagi kami ke dunia. Yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah, aku akan hidup lagi, beri waktu sedikit waktu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau dihidupkan kembali, bukan mau umrah, bukan mau baca Quran, bukan mau puasa sunat, tapi fa'as-saddaqa, kami akan bersedekah, wa akum minas salihin, kami akan menjadi orang yang baik. Jadi ibu-ibu, saya doakan ibu suami murah rezeki, ya. Bersedekahlah sebatar mampu. Itu menuntun kita ke surga dan itu menyenangkan arwah orang tua kita. Walaupun setiap hari ibu-ibu tahlil arwah di rumah, tapi kalau ada orang minta sedekah kita pelit, ya, itu masih ada kendala. Jadi supaya doa arwah kabul, iringi dengan sedekah jariah. Nabi SAW ibu-ibu gak pernah mengecewakan. Kalau ada orang datang ingin minta sedekah, Nabi sanggup berhutang ke tempat lain. Nah, saya juga kepingin lah Bu, mengikuti akhlak Nabi. Nanti habis ceramah ini, kalau ada yang kepingin kacamata saya kasih, ya. Kalau ada yang mau handphone, saya kasih. Mau jam tangan saya kasih. Mau cincin saya kasih. Saya mau nyontoh Nabi. Tapi kalau ada yang datang minta juga ke sini, sampai yanti. Ceramah orang dibayar. Nah itu murah hati Bu ya. Dan kalau nggak bisa dengan sedekah harta benda, senyumanmu di hadapan saudaramu itu juga merupakan sedekah. Tapi senyum yang ikhlas ya, senyum yang ikhlas. Jangan senyum bukan terpaksa. Pak Masri itu senyumnya belum tentu ikhlas. Jadi senyuman, menebarkan senyuman itu sudah, tapi sudah senyum sebentar selesai. Kalau terus senyum terus sampai sore, telepon ambulan bawa ke mental rumah sakit Oke Bu ya, sekali lagi terima kasih kehadiran Ibu. Maaf, kita ada Ustadz Ahmad Zuhdi, ada Ustazah, ada cuman saya ingin membuat perubahan. Kalau kita ngundang orang, tuan rumah itu yang punya hajat, yang paling afdal tuan rumah yang berdoa. Yang diundang itu tolong aminkan, gitu. Maksudnya gitu. Ini enggak, ya. Enggak ingat Ustadz, enggak ingat Pak Imam, enggak ingat. Begitu sudah mau kenduri arwah baru
manggil-manggil Pak Ustadz, manggil Pak Imam, ya. Nah, aminkan doa saya Bu sambil petik doa, ya. Kadang-kadang kita kalau hari ulang tahun panjang umur, murah rezeki, itu aja. Renungkan doa saya, tolong aminkan Bu ya. Sebagai penutup, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi azim. Ya Allah ya Ghafurur Rahim, Engkau Tuhan yang maha pengampun, maha pengasih dan penyayang. Pada petang ini ya Allah kami bermohon kehadiran-Mu di majelis tahfiz Al-Quran Yayasan Nur Ihsani Bintan ini. Kami berkumpul ya Allah memohon kehadiran-Mu. Semoga ampunilah dosa-dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami yang telah begitu besar jasa mereka melahirkan, membesarkan dan mendidik kami. Berkat kedua orang tua kami ya Allah, kami mengerti arti hidup dan kehidupan. Berkat didikan kedua orang tua kami ya Allah, kami mengenal kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, khususnya saya pribadi hamba-Mu yang fakir ini, bersyukur kehadirat-Mu ya Allah dan berterima kasih kepada para hadirin di mana hamba-Mu saat ini mensyukuri nikmat umur yang telah Engkau berikan. Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah umur-umurku yang selama ini telah Engkau anugerahkan. Sampaikan salam maafku kepada orang-orang yang pernah tersakiti dan terzalimi olehku. Ya Allah, hamba juga bermohon kehadiran. Semoga umur hamba yang Kau berikan ini, kalau ada orang-orang yang merasa dirugikan atau ada orang-orang yang tersakiti, semoga mereka mengampuni dan memaafkan hamba. Karena Engkau berjanji akan mengampuni dan memaafkan setiap kesalahan hamba yang bermohon ampunan. Ya Allah ya Tuhan kami juga bermohon kehadiran-Mu. Betapa besar banyak nikmat karunia-Mu yang telah dilimpahkan kepada hamba seusia umur hamba ini ya Allah. Bimbing dan tuntun hamba ya Allah untuk senantiasa bersyukur dan sadar akan nikmat yang telah Engkau berikan, sehingga Engkau berjanji akan menambah nikmat. Dan kami berlindung, hamba berlindung kepadamu ya Allah. Hindarkan hamba untuk mengkufuri nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau memberikan kami kehidupan, sungguh tidak terhitung nikmat yang telah Engkau anugerahkan. Sebagaimana firman-Mu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau disuruh menghitung nikmat Allah dari kami lahir sebagai bayi sampai ke usia hari ini, sungguh kami tidak mampu menghitungnya. Tolong kami ya Allah
menjadi hamba yang pandai bersyukur kehadirat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau Engkau masih memanjangkan umur hamba, pertolongan dan lindungan-Mu sentiasa hamba harapkan di dalam melanjutkan perjuangan, melanjutkan mewarisi perjuangan baginda Rasulullah SAW, melanjutkan perjuangan, meninggalkan sedekahun jariyah, melanjutkan perjuangan, mewarisi ilmu yang bermanfaat, dan mewarisi lagi perjuangan agar anak-anak yang kami asuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, dan bagi anak-anak yang mampu mendoakan kami ketika kami telah tiada kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan umur yang Kau berikan ini, bimbing dan tuntun hamba ya Allah untuk istiqomah dalam iman, istiqomah dalam takwa, istiqomah dalam syukur, istiqomah di dalam sabar. Namun ya Allah, kalau Engkau harus memanggil usia hamba, tolong ya Allah, selesaikan usia hamba dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha mengetahui perjuangan kami masih cukup panjang dan belum selesai. Hanya kepadamu jua ya Allah kami serahkan kekuasaan-Mu kepada kami ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir ini juga berilah usia mereka usia yang panjang, usia yang berguna dan bermanfaat, dan sembuhkanlah ya Allah kalau di antara kami yang hadir ini dari penyakit-penyakit jasmani maupun penyakit rohani, dan perbaiki pula ya Allah kalau di antara kami ini ada yang sedang terserang dengan penyakit akhlak, indahkanlah akhlak kami ya Allah di dalam sisa-sisa usia kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu jua kami bermohon dan berdoa. Kemana lagi kami akan mengadu ya Allah kalau bukan hanya kepadamu, wahai Zat yang maha penerima taubat, wahai Zat yang maha penerima doa, wahai Zat yang mengabulkan doa. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di kesempatan yang indah dan yang penuh berkah dan rahmat ini ya Allah, kami juga berdoa kehadiran kepada hamba-hamba-Mu ya Allah, baik yang ada di Singapura maupun yang ada di sekitar Tanjung Pinang ini ya Allah, yang telah berbagi dapat terbangunnya Yayasan Nur Insani Bintan ini ya Allah. Semoga Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati rezekinya, dan Engkau panjangkan usianya, dan Engkau limpah ruahkan rezekinya dengan penuh berkat. Ya Allah, ya Tuhan kami juga senantiasa bermohon kehadiran-Mu, pertolongan-Mu, perhatian-Mu, pengkabulan doa-Mu. Doa kami kepadamu senantiasa kami harapkan. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana firli Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana auzi'na an askura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa na'mala salihan tarda waslih lana fi dzurriyyatina waslih lana fi dzurriyyatina waslih lana fi dzurriyyatina inna tubtu ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi
wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Satu Bu, kalau saya mengajar, saya selalu kasih oleh-oleh, ya. Kadang-kadang fotokopi, tapi saya tadi tidak sempat. Oleh-oleh kehadiran Ibu sore ini, buka surat Al-Ahqaf ayat 15. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Wiridkan itu, baca itu siang, pagi, sore, malam, kapan saja. Tapi jangan dari awal ayat, dari pertengahan. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa 3-in-1. Ini mendoakan untuk diri kita. Ya Allah, jadikan aku orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku, dan berilah aku kemampuan untuk melakukan amal-amal soleh yang kau ridhoi. Waslih li fi zurriyati, perbaikilah keadaan anak cucuku, ya. Nah, jadi 3-in-1, doa untuk diri kita, untuk mak bapak kita, dan untuk anak cucu kita. Surat Al-Ahqaf ayat 15, ya. Nah, mudah-mudahan kita pengajian di sini Bu, nanti kita akan variasikan, ya. Pertemuan ini doanya bawa pulang. Pertemuan berikutnya doa ini bawa pulang. Jadi ada hasil, ya, ada hasilnya. Ya, bukan ketawa-ketawa saja. Bagaimana ceramahnya tadi? Bagusnya, lucu. Nah, itu aja, ya. Sementara umur kita semakin dekat, dan hendaknya di bawah pimpinan Ibu Eka nanti pengajian kita, ya, silakan mau seminggu sekali, mau 2 minggu sekali, mau sebulan sekali, karena dengan ilmu itulah yang akan menuntun kita selamat bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan Bu. Maafkan tak Bu? Tengok Pak, kau perempuan, tiada maaf bagimu Ustaz. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya untuk segala pesannya kepada kita semua, dan juga semoga doa yang dipanjatkan oleh Bu yang diaminkan oleh kita semua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya kita akan memotong tumpeng dan juga kue. Ada bergaji? Ada di sini. Bunda Ratna, Ibu Ketua Pengajian, Bu Eka, di atas Bu Eva, barangkali bisa juga untuk mendampingi pemotongan. Angkat aja ke atas, tak mungkin ke bawah, angkat aja tasnya. Angkat aja ke atas. Berdiri, nggak apa-apa. Ayo lagu umbrek tadi, Ayo. Iringi umbrek. Ayo. Mari Bu, saya lupa tadi, setiap hari ulang tahun bacalah surat Al-Fatihah sebanyak umur kita. Ibu-ibu umur 30 baca Al-Fatihah 30 kali. Ibu-ibu umur 95 tahun baca 95 kali. Nah, saya lupa, tapi saya buat tadi malam 68. Monggo kita baca surah Al-Fatihah 3 kali. Mohon maaf Bu ya, hadiahkan untuk hari kelahiran saya. Mungkin 3 kali cukup 68 ya.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Mabrur alfa mabrur.
Kalau ada lagi persembahannya, Oh, ya. monggo. Bukan aja yang Apa ini? dari penyajian.
Sekali lagi Bu, terima kasih banyak. Insya Allah ke depannya kita bisa lebih dipererat lagi kerjasama kita untuk meningkatkan kualitas hadrah kita ya. Mungkin kalau berkenan kita Ini biar menyicipin. ya Memang memerlukan. Bawa aja. Nah, mau foto dulu, mereka mau foto dulu. Sama Buya. Foto sama Buya dulu. Baru nanti makan. Foto sama Buya dulu. Itu yang dibawa, dibawa pulang. Ini makan di sini. Ya. Terima kasih banyak ya Ibu Yanti, Ketua Bang. yang ketuanya mana Bu? Ini, Dan Ibu ini Yan. anak orang barokah. Mana yang ketuanya? Oh ini. Ini itu kata kecamatan. Tinggalnya di Kijang juga? Ya, Kijang semua. Ini sebagian ada orang barokah Bu. Ayo. Siapa yang nak foto? Haikal mana? Haikal. Tolong Bu itunya, parcelnya bawa sini. Saya bawa. Kanan kiri. Ujung-ujung bawa. Apa ini? Ya, ini makan. Sudah dibawa. Apa ini? Sana lah. Tunjuk. Lihat ini dong. Aduh, maaf ya Pak Yai. Oke. Gini. Satu kali. Jalal Waton. Siapa kita? NU. Oke. Silakan yang mau apa? Bu Yanti. Diambil. Makan aja. Makan. Rasa dulu, Ci. Ayo dirasa Nggak dulu. boleh kayak gitu. Kue mau apa? Kan sudah ditawarin tidak ada doa kalau ada sini. Iya. Iyalah. Allah barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutan senang ya Bu ya, kami ikut motong ya. Alhamdulillah Bu, silakan. Nyicip ya sikit-sikit ya. Apa? Saya angkat telur aja. Boleh. Angkat telur sikit-sikit ya rasa. Biar bisa sukses kayak Bu ya. Amin. Amin. Bu ya dikelilingi bidadari dunia. Bidadari dunia. Iyalah, bidadari surga lain lagi. Siapa yang mau? Saya Ambil aja nih. Ambil lagi kita ambilkan ya. Ini saya ambilkan. Berdua kita Kak. Iya berdua. Silakan. Iya. Ambil rasa telur. Piring ada nggak? Iya. Hati-hati di jalan. Nanti ada undangan lagi ya dari Palora ya. Iya tadi. Ada piring lagi tuh. Oh piringnya di sana, Muna sama Mami. Yanti, mana punya kita? Piringnya ada lagi. Biar enakin ya. Enak Bu. Yang mana? Yang mana Ibu? Yang boleh. Ah, yang tengah yang bajunya lain sendiri. Itu Singapura, bolak-balik. Tinggal di Kijang juga. Ya. Dia rias pengantin. Alhamdulillah, terima kasih Bu Maria. Dia kita buat sederhana tapi meriah, gitu kan? Nggak usah Silakan Bu Tani. Iya Pak. Itu ibu-ibu pengajian udah makan semua sana ya.
Foto nanti kirim sama Bunda Katona. Apanya? Fotonya. Foto mana? Yang ini. Benar. Iya, Oh, yang kirim. iya lah. Bunda Katona lihat. Sini apa namanya? Ustaz satu lagi tuh. Ariun. Saya gimana nih ceritanya? Saya muda. Kenapa Bu gini-gini? Saya mau lihat sini dia. Nyai saya. Oh iya mau nyala. Jadi terus gimana? Sekarang dia mengatakan Ariun. Jadi jangan bangga dengan adik kamu. Saya yang bukan teori. Itu semua bisa bicara sampai ke atas langit saya. Jadi kalau nggak ada buktinya, saya cuma bisa. Tapi hari ini saya buktikan di depan Anda. Saya bisa mendatangkan masa yang tidak diduga-duga. Saya gitu kata ini. Lewat telepon atau langsung? Ya sudah. Ketemu langsung. Gimana itu? Di masjid. Kapan? Siap cari ibu. Oh. Saya mau beli Sampai mana itu? Dia ngerayu-ngerayu sampai briefing kan, setelah briefing saya langsung Ustaz Mariam boleh saya bicara sebentar? Saya tidak ada waktu, saya mau bicara sama Anda. Bicara dia dengan buku. Tanya sama dia. Saya berbuat mondar mandir, saya belum pernah minta maaf, kecuali ya kalau bisa dibantu alhamdulillah, kalau enggak saya tidak memaksa. Itu bahasa saya. Kalau saya begitu Ustaz Mariam, saya tidak wanita dulu baru bekerja, tapi Anda terbalik. Turunkan ke bawah. Nambah bawa. Ini bapaknya nih. Ini saya foto ini. Wah, ini ada urap ya. Iya. Sini saya mau. Jadi belepotan. Tidak balik Bu ya. Orang jalur. Yang pertemuan itu kenapa dibagi nggak Bu? Yang pertemuan dengan Apa yang mau?